Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Saiful Rijal, selaku moderator di kelompok 1 yang menerangkan tentang dakwah Islam di Indonesia dan asal-usul Muhammadiyah. Adapun kelompok 1, yang pertama ada Diva Pramantara dengan NIM 238. Yang kedua ada Fajar Nuriski dengan NIM 239. Dan yang ketiga ada Ardiansyah dengan NIM 246. Dan yang keempat ada saya sendiri, Muhammad Saiful Rijal dengan NIM 255. Next. Yang pertama, tentang masuknya Islam di Nusantara Indonesia akan dijelaskan oleh Diva Pramantara. Untuk Diva Pramantara, dipersilakan. Oke, baik, saya akan menjelaskan tentang masuknya Islam di Nusantara Indonesia. Yang pertama, Islam di Indonesia ini merupakan mayoritas terbesar umat muslim di dunia. Data dari sensus penduduk 2018 menunjukkan ada sekitar 86,7% atau 231 juta jiwa dari total 266 juta jiwa penduduk beragama Islam. Lalu selanjutnya ada penyebaran Islam menurut sejumlah catatan. Untuk menjelaskan bagaimana metode penyebaran Islam di Indonesia, Arnold mengutip catatan yang dikutip dari C. Semper bahwa para pedagang muslim menggunakan bahasa dan adat istiadat orang tempatan. Lalu yang ketiga ada masa kolonial. Potensi-potensi tumbuh dan berkembang pada abad ke-13 menjadi kekuatan perlawanan terhadap penjajah. Ini dapat dibuktikan dengan adanya hikayat-hikayat pada masa kerajaan Islam yang syair-syairnya berisi seruan perjuangan. Nah, para ulama menggelorakan jihad melawan penjajah Belanda. Nah, untuk yang terakhir, demografi. Sebagian besar umat Islam di Indonesia berada di wilayah Indonesia bagian barat, seperti di Pulau Sumatera, Jawa, Madura, dan Kalimantan. Proses perkembangan Islam di Nusantara Indonesia. Perkembangan wilayah dan kekuatan politik Islam. Para sejarawan sepakat bahwa Sumatera adalah daerah pertama yang didatangi Islam, kemudian berlanjut ke tanah Jawa. Proses Islamisasi yang dilakukan para dai melahirkan komunitas-komunitas Muslim di berbagai daerah yang mendorong berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Secara sosiopolitik, puncak pengaruh Islam paling mudah dibuktikan dengan tumbuhnya kerajaan-kerajaan Islam di berbagai wilayah Indonesia. Lalu selanjutnya, peran ulama pada masa awal perkembangan Islam. Ulama adalah aktor sentral pada masa awal perkembangan Islam. Kepribadian ulama melekat kuat pada dua sosok, yaitu yang pertama adalah saudagar yang menyebarkan Islam melalui perdagangan sekaligus pemompa detak jantung perekonomian rakyat. Dan yang kedua, pada sosok sultan yang menyebarkan Islam melalui kekuasaan. Terima kasih kepada Diva Pramantara. Untuk selanjutnya, potensi-potensi manusia akan dijelaskan oleh Fajar Nuriski. Untuk Fajar Nuriski, dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang potensi-potensi manusia. Untuk yang pertama, potensi manusia menurut Islam. Tuhan membekali manusia dengan segenap potensi yang ada dalam dirinya. Potensi itu meliputi potensi jasmani atau fisik, potensi rohani atau spiritual, dan potensi akal atau min. Secara umum, macam-macam potensi manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada potensi fisik. Yang kedua, ada potensi mental, intelektual. Dan untuk yang ketiga, ada potensi sosial emosional. Dan untuk yang keempat, potensi mental spiritual. Dan untuk yang kelima, potensi ketangguhan. Adapun yang kedua, yaitu potensi manusia menurut dalam Al-Quran. Dalam surat An-Nahl, yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui suatu apapun. Dan dia memberikan
dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Nah, untuk penjelasan surat ini, ayat tersebut menjelaskan tentang perintah untuk mensyukuri potensi yang diberikan seperti pendengaran, penglihatan, dan hati atau pikiran. Dari ketiga potensi manusia merupakan suatu pembelajaran yang menitik beratkan pada tiga potensi dasar manusia, sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu pendengaran, penglihatan, dan hati atau pikiran. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih Fajar Nuriski. Untuk selanjutnya, corak Islam di Nusantara Indonesia akan dijelaskan oleh Ardiansyah. Pada Ardiansyah dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang corak Islam di Nusantara Indonesia. Yang pertama, adaptif dan tasawuf. Menurut teori A.H. Jones, para sufi berhasil mengislamkan banyak penduduk di Kepulauan Melayu Indonesia semenjak abad 13. Kunci kesuksesan dakwah para sufi pengembara itu terletak pada substansi dan karakter ajaran para sufi pengembara itu. Pengembara itu tasawuf. Yang kedua, Islamisasi. Islamisasi di Nusantara menggunakan pendekatan kultural sehingga mencitrakan cara-cara yang damai. Sedangkan Islamisasi di kawasan Timur Tengah menggunakan pendekatan militer berupa penaklukan sehingga mencitrakan kekerasan. Yang ketiga, Wali Songo, Islam Sufistik dan Nusantara. Islamisasi dimulai melalui jaringan para juru dakwah atau wali secara terorganisir dan sistematis. Mereka memanfaatkan jaringan kekeluargaan, kekuasaan, kepiawaian. Mereka merebut simpati masyarakat. Kekuatan gerakan ini terletak pada 1. Ajaran sufisme, 2. Asimilasi dalam pendidikan, 3. Dakwah lewat seni dan budaya, dan yang terakhir membentuk tatanan masyarakat Muslim Nusantara. Selanjutnya, sintesis mistik. Sintesis mistik ini menurut Wycliffe ada 3 pilar utama: kesadaran identitas Islami yang kuat, menjadi orang Jawa berarti menjadi Muslim, pelaksanaan 5 rukun ritual dalam Islam, syahadat, sholat 5 kali sehari, membayar zakat, puasa Ramadan, dan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Selanjutnya, corak Islam di Nusantara Indonesia. Corak pertengahan Islam Nusantara, Neo-Sufisme. Neo-Sufisme yang bisa disebut tasawuf Sunni yang merupakan perkawinan silang antara tasawuf dan syariat fikih. Bukan lagi kepercayaan lokal yang tokoh-tokoh gerakan Neo-Sufisme syariat. Ini berasal dari para pelajar Nusantara yang baru datang dari Haramain atau Mekah dan Madinah. Polarisasi putihan versus abangan. Fenomena neosufistik ini berlangsung berabad-abad, sehingga nantinya muncul polarisasi dua aliran dalam masyarakat, yang dikenal sebagai putihan dan abangan. Yang pertama, ingin terus melakukan perubahan dari yang bertahap hingga yang radikal, dan sering disebut kalangan santri. Sedangkan kedua tetap ingin menekankan kontinuitas dengan lokalitas dan bersikap longgar dalam syariat. Terima kasih. Terima kasih kepada Ardiansyah. Untuk selanjutnya saya akan jelaskan sendiri tentang corak dan warna modern Islam Nusantara. Yang penting dari era ini adalah modernisme yang dimulai dari nilai-nilai modern dalam budaya kehidupan sehari-hari, agama, budaya, gaya hidup, transportasi, hingga cara berpikir yang mengedepankan rasionalitas. 3 sumber utama dari modernisme adalah teori dan praktik kapitalisme, industrialisasi, dan negara bangsa. Pada tahap ini, Islam Nusantara sudah terlibat aktif dalam politik kebangsaan dan juga dalam fenomena sosial budaya. Kedatangan dan penjajahan bangsa Barat di Nusantara. Sebab dan tujuan kedatangan bangsa Barat. Adapun sebab dan tujuan bangsa Eropa ke dunia timur adalah sebagai berikut. Yang pertama, termasuk berdagang. Yang kedua, menyalurkan jiwa penjajah. Yang ketiga, meyakini keberadaan Prester John
Yang keempat, menyebarkan agama. Yang kelima, mencari kemuliaan bangsa. Pada awalnya, tujuan kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia hanya untuk membeli rempah-rempah di para petani Indonesia. Namun, dengan semakin meningkatnya kebutuhan industri di Eropa akan rempah-rempah, mereka kemudian mengklaim daerah-daerah yang mereka kunjungi sebagai daerah kekuasaannya. Kedatangan bangsa Barat ke Indonesia, sejarah kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia atau dahulu disebut dengan Hindia Timur tidak lepas dari niat mereka menemukan negeri penghasil rempah-rempah. Berikut adalah bangsa Eropa yang datang ke Indonesia. Yang pertama Spanyol, yang kedua Portugis, yang ketiga Belanda, dan yang keempat Inggris. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan di hati para pemirsa, kami dari kelompok 1 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.